selanjutnya, dari mana sih kita tahu sesuatu itu bijak? Yang bijak itu pasti nanti menghasilkan kebahagiaan. Nah, itu jalannya panjang kalau sudah. Tadi kan kamu bingung lah, Pak, nanti jalurnya kemana bisa menuju bahagia? Saya kadang-kadang ya bingung. Nah, katanya Aristoteles, setiap level kedewasaan, level umur, level manusia beda-beda cara mendeteksi mana yang bijak, mana bajik. Bukan, saya tidak tahu bijak sama bajik itu beda enggak? Kalau bajing mesti beda. Tapi kalau kebijakan, kebajikan itu kalau di Indonesia arahnya sama. Kalau di Inggris kan sebenarnya satu kata. Kalau bajik itu virtus, itu bajik. Kalau bijak itu wisdom. Bajik itu perilakunya, wisdom itu karakternya. Maka kamu sebut, kadang-kadang virtus, kebajikan itu diterjemahkan keutamaan di banyak buku. Tapi arahnya sama sebenarnya, virtus, perbuatan baik. Dari mana sih kita tahu sebuah perbuatan itu baik apa enggak? Yang pertama, ada level orang yang tahu kebajikan atau enggak itu imitasi, cuma niru. Waktu kamu anak-anak, itu kan isinya cuma niru. Niru orang tuamu, niru gurumu, niru pembimbingmu, niru dosenmu. Itu masih imitasi. Golongan orang yang belum dewasa. Jadi yang baik buat dirinya bukan karyanya, cuma dia harus disuruh-suruh, dia harus diperintah-perintah, dia harus diprovokasi dulu baru melakukan kebaikan. Jadi level niru. Saya tidak tahu kamu sudah level mana, tapi kalau masih niru, masih nunggu diperintah dulu baru jadi orang baik, masih nunggu diprovokasi dulu, masih nunggu diceramai dulu, berarti kamu masih level pertama. Jadi level pertama itu ya masih belum ada nilainya. Orang niru itu kan orang yang tidak bebas seperti di deontologis. Dan yang tidak bebas itu tidak bisa dibilang baik atau dibilang buruk, wong cuma niru. Kayak ujian, kamu nyontek-nyontek itu kan niru, kan dia tidak bernilai. Yang bernilai yang kamu conteki, karena yang punya nilai kan yang kamu contekin. Kamu nolong orang karena niru, kamu setia karena masih niru. Silahkan kamu bahas, kalau nirunya Quran gimana? Kalau nirunya, saya ini niru Quran, Pak. Sebenarnya apa? Levelnya masih imitasi. Ya kan? Itu berarti kamu butuh pemicu yang lain untuk jadi orang baik. Quran itu kan tujuannya bukan untuk ditiru, dia cuma ngingetin kamu, dia cuma furqan tibyan hudan duduhke. Tidak untuk ditiru. Kalau kamu apa-apa butuh Quran, kamu nanti pening sendiri. Harus ada level kedua, internalisasi nilai, biar kamu nggak capek. Jadi internalisasi itu level kedua ketika orang melakukan sesuatu, bukan karena ada yang merintah, ada yang mendorong, tapi karena memang dia tahu dan dia sadar dan dia paham sesuatu itu memang baik. Kamu nolong orang karena kamu yakin, oh iya ya memang baik nolong itu. Kamu bantu temanmu memang baik. Kamu ngutangi teman kosmu karena kamu tahu bahwa itu baik, bukan karena terpaksa, bukan karena niru. Nah, biar dianggap teman yang baik, tak utangilah. Nah, kalau cuma gitu berarti kamu masih imitasi. Imitasi itu kan tidak asli. Internalisasi itu naik kelas berarti. Kamu jadi baik bukan karena siapapun, bukan karena nonton film kemudian tertuju, bukan karena dinasihati orang, bukan pokoknya memang kamu sadar bahwa kamu harus jadi orang baik. Itu namanya sudah internalisasi. Kalau sudah internalisasi, biasanya secara otomatis akan lahir aksi. Kalau nggak ada aksi, jangan percaya sudah ada internalisasi. Kenapa? Karena baik atau buruk itu bukti nyatanya adalah aksi.
Kamu nggak bisa bilang saya itu sebenarnya soleh loh Pak, cuma ya kadang-kadang aja. Nggak bisa, sebenarnya itu nggak ada. Wujudnya harus diaksi. Oh, buktinya saya tiap subuh rajin Pak. Saya subuhnya itu kalau dulu jam 6:30, sekarang jam 6 Pak. Kan agak bagus itu, naik kelas. Ya, jadi enggak, saya itu enggak pernah bolos Pak, kayak anak apa? Neng kampus kan gitu. Sebenarnya saya itu maunya rajin Pak. Aslinya saya itu rajin Pak, cuma karena banyak halangan enggak bisa. Berarti kamu belum internalisasi. Kenapa? Buktinya aksinya tidak begitu. Kalau sudah internalisasi, aksinya akan beda. Sebenarnya aku itu sayang sama kamu, cuma kamunya sih, berarti enggak sayang itu. Belum internalisasi. Kalau sudah aksi, dan aksi ini rutin dilakukan, maka akan lahir namanya habit. Kalau habit, ini levelnya lebih tinggi daripada sekedar aksi. Habit itu kalau kamu nggak melakukan, kamu nggak enak. Sudah jadi kebiasaan. Kamu sejak kecil melakukan aksi sholat dan sudah terinternalisasi dalam dirimu bahwa karakter paling dasar seorang muslim itu sholat. Dan ketika kamu sholat terus, maka dia jadi habit. Jadi habit itu kalau kamu nggak ngelakuin jadi nggak enak. Meskipun sholatmu ya cuma gitu-gitu aja kayak ya sebenarnya lah sholatmu gue. Nggak usah dibahas. Paling seandainya aku jadi malaikat ya bosan nonton gue sholat ya cuma gitu-gitu aja sejak dulu nggak tambah-tambah. Kadang-kadang malah degradasi. Ya kan? Ada habit. Kamu nggak enak luar biasa. Aduh, aku urung sholat isya sudah ngaji nih. Masjidnya dipakai lagi nih itu ya sholat. Yang bingung ya. Padahal sholat ya cepet-cepetan kan. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Apalagi kalau sholatnya sendirian. Jadi habit. Kebalikannya, kalau kemudian setelah kamu habitnya adalah habit sholat, ada internalisasi baru bahwa ternyata sholat itu tidak penting, tidak urgent, ditinggal sekali-sekali juga tidak apa-apa. Sholat cuma nomor 2, dilakukan jarang-jarang dan seterusnya kan. Terus jadi kamu malah sholat, karena sholat itu kan memang nggak boleh terus-terusan, harus sesuai waktunya. Kalau kamu terus-terusan sholat malah salah. Ya kan, sholat itu ya subuh, terus jangan sholat sampai zuhur sholat lagi. Jadi jangan mau kalau kamu disuruh orang sholat terus-terusan itu. Ya sholat itu ya kadang-kadang sesuai waktunya. Jadi jangan terus. Jangan-jangan terus ketika kamu habitnya sudah nggak enak kalau sholat, begitu nggak rajin sholat, kamu merasa biasa sudah. Tadi sholat nggak enak tapi sekarang habitnya ganti sudah. Jadi ya wis kayak gitulah. Dulu mungkin kamu dari pondok begitu kuliah masuk Jogja, lihat temenmu buka internet gambar yang gitu-gitu, astagfirullah, gambar kayak gitu kok dilihat. Aduh, pokoknya kamu tiap hari istighfar kan? Kenapa? Ada habit of mind. Ada internalisasi yang berlawanan dengan realitasnya sehingga kamu istighfar tiap hari. Tapi lama-lama habitmu jadi berubah karena kamu membiasakan diri dengan pertama ngelewek, yang kedua kayak gimana tuh, kayak gitu aja kok. Besok lagi ada yang baru enggak? Lama-lama ya. Lama-lama jadi habit. Jadi akhirnya kan ya, kalau dulu bukanya kajian hadis, sekarang kajian hadas. Jadi ya kan, jadi akhirnya ya wis habitnya ganti sekarang, sudah berubah. Makanya nanti mungkin 2 minggu lagi kita bahas akhlak dalam Islam. Definisinya akhlak kalau Ghazali kan, akhlak moral itu sesuatu yang internal dan jadi habit. Kalau pura-pura bukan akhlak. Kamu sopan pura-pura, kamu baik pura-pura bukan. Akhlak itu harus ada internalisasinya. Ada dimensi internalisasi dan dimensi habitnya. Apapun itu. Jadi maka orang yang dewasa internalisasinya dan habitnya adalah habit kebaikan. Karena dia sadar karakter dirinya adalah karakter baik. Kebajikan itu nanti kalau di Aristoteles
dibagi dua. Ada kebaikan, ada kebajikan, atau keutamaan intelektual, ada keutamaan moral. Keutamaan intelektual ada dua jenisnya, yaitu Sophia dan Phronesis. Sophia yang wisdom itu dan Phronesis. Kalau yang Sophia itu rasio teoritis, kalau Phronesis itu rasio praktis. Kalau Sophia urusannya teori, urusannya langit, urusannya mikir, urusannya refleksi, urusannya kontemplasi. Kalau Phronesis itu urusannya keputusan untuk tindakan nyata. Itu Phronesis. Jadi hidup itu, akalmu itu punya dua fungsi. Tidak cuma untuk mikir ke langit, tapi juga untuk apa yang dilakukan di bumi juga harus pakai akal. Dua tugasnya akal. Jadi kemarin kenal filosofia, yang Sophia itu wisdom, kebijaksanaan, itu sebenarnya untuk yang teoria. Kalau dalam bahasanya Socrates. Untuk yang refleksi, untuk teori, untuk kontemplasi, itu namanya rasio teoritis, Sophia. Tapi ada juga rasio praktis, Phronesis. Phronesis itu kadang didefinisikan kemampuan orang untuk mengambil sikap dan keputusan dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, kemampuan orang bertindak sesuai dengan pengertian yang tepat. Yang ketiga, Phronesis itu sesuatu yang tidak berkaitan dengan teori. Jadi dipikir tanpa melihat kenyataan nggak bisa. Phronesis itu kebijaksanaan praktis. Misalnya kita ini harusnya ngaji, kok tiba-tiba ruangannya kepakai semua, hujan lagi, enaknya diliburkan apa ngajinya di masjid ya. Itu butuh Phronesis, butuh kebijaksanaan praktis. Ini lebih kurangnya gimana ya, kalau dipindah apa diliburkan aja apa. Nah, itu ada orang yang kayak gininya lambat, ada yang kayak gininya cepat. Itu tergantung kemampuan Phronesisnya, kemampuan rasio praktisnya. Ada orang kalau disuruh mikirin daki-daki luar biasa, Sophianya canggih sekali, tapi Phronesisnya sangat lemah. Nggak tanggap dengan kondisi, nggak tanggap dengan situasi. Misalnya teman kosmu tiba-tiba bilang, aduh ini akhir bulan ya, aku nggak ada uang, sejak pagi belum sarapan ya kamu. Ya salahmu dewe, kamu malah buat nesoni, padahal itu maunya utang. Jadi kamu Phronesisnya rendah, gitu loh. Jadi, tapi kalau diajak diskusi filsafat, diskusi Sophia, kebijaksanaan, apakah besok Tuhan ada, ketemu Tuhan, kamu canggih luar biasa. Tapi begitu urusan Phronesis jadi tumpul. Atau kebalikannya, Phronesisnya luar biasa, peka, sensitif, tapi begitu diajak diskusi filsafat, Sophia pening, gak nyambung-nyambung. Yang lain ketawa setengah jam yang lalu, kamu baru ketawa sekarang. Itu berarti rasio teoritisnya agak susah. Banyak orang kayak gini. Jadi dua-duanya urusan kebajikan loh. Rasio teoritis kamu butuhkan untuk membangun karakter teori ya, karakter teoritis, kebijaksanaan internal. Kalau rasio praktis untuk kebijaksanaan nyata, Phronesis. Kadang-kadang ada. Saya kapan itu ada mahasiswa, saya tidak tahu, tak tanya, bukan dari fakultasku, HTI. Jadi ngajak diskusi tentang khilafah sambil pokoknya berhati-hati. Ya mau tak debat ya mesake wong ya sing waras ngalah kan aku kalau gitu itu. Jadi akhirnya jam 12:30 siang itu waktunya. Sudah makan Mas? Belum Pak, neng kantin yuk. Jadi akhirnya nongkrong di kantin. Begitu nongkrong di kantin, minum sudah menghubung-hubungnya khilafah sudah hilang, sudah ganti. Jadi daripada mau ajak geger diskusi nanti marah nambah musuh kan susah. Jadi ya wis lagi traktir mangan wae kan kewaras. Jadi akhirnya itu namanya Phronesis. Jadi tidak selalu orang kalau diskusi ya diskusi, tidak. Ada dalam banyak hal tertentu kamu butuh Phronesis, kebijaksanaan praktis gitu loh. Kalau yang sana marah ya kamu jangan marah. Kadang-kadang kamu harus ngalah. Kadang-kadang kamu juga harus marah dalam rangka
situasinya hidup misalnya, dalam rangka apa, pura-pura marah biar orang ngerti yang kayak gitu nggak boleh misalnya. Nah, itu keseimbangan antara Phronesis dan Sophia. Itu penting. Banyak orang yang berat sebelah antara Phronesis dan Sophianya. Makanya katanya Aristoteles harus imbang dua fungsi rasio untuk mencapai kebajikan intelektual. Orang yang teoritis saja biasanya tidak peka, tidak sensitif terhadap realitas. Tapi orang yang praktis saja, dia tidak akan menemukan kebijaksanaan, dia tidak bisa mencari hikmah. Kalau kamu terlalu realistis juga tidak bagus. Kamu harus punya kebijaksanaan teoria, kebijaksanaan kontemplatif. Kadang-kadang realitas juga harus diemansipasi, dinaik kelaskan. Gitu. Misalnya gimana ya untuk tidak menyebut anak cacat, oh sebut aja anak difabel. Meskipun difabel ya diterjemah bahasa Inggris ya padha wae. Anak yang tidak mampu, tapi kan ini namanya kebijaksanaan teoria. Meskipun secara praksis sebenarnya sama saja perilakunya. Nah itu kebijaksanaan intelektual. Yang paling terkenal kalau dari Aristoteles itu kebajikan moral. Ada tanda tanyanya sebenarnya, salah nulis saja. Kebajikan moral itu kebajikan satu sikap yang kalau di Aristoteles itu rumusnya adalah rumus pas. Jadi tengah-tengah, tidak lebih dan tidak kurang. Itu pasti bijaksana secara moral. Khairul umuri ausatuha, yang tengah-tengah. Jadi kamu ketemu apa aja, cari tengahnya, itu pasti yang paling bagus. Apapun itu, kecuali donat mungkin. Iya, donat tengah-tengah bolong jadi. Kalau kamu ceramah khairul umuri ausatuha illa donat, kecuali donat, oh karena tengah-tengahnya bolong. Jadi kebijakan moral itu kalau kamu bingung dari banyak alternatif perilaku, carilah yang tengah. Misalnya urusan bahaya. Aduh ini bahaya ini. Hujan ini deras sekali, banyak petirnya. Nah itu dicek. Menghadapi bahaya itu antara nekat tanpa perhitungan atau pengecut. Pengecut itu apa ya? Pengecut itu pokoknya orang yang senang yang kecut-kecut, tidak berani, tidak, sebenarnya gitulah. Hatinya selalu kecut. Kecut itu kan konotasinya mengkeret, jadi ada apa-apa mengkeret. Pengecut tengah-tengahnya berarti bukan nekat, juga bukan penakut, berani. Nah itu berani. Jadi kamu jangan marah kalau ada orang yang berani karena benar, takut karena salah, karena masih berani. Nggak boleh nekat. Kalau nekat karena benar nggak boleh. Meskipun karena benar kamu jangan nekat. Karena begitu kamu nekat itu sudah tidak bijaksana secara moral. Karena itu ekstrim. Jadi antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, pilihlah yang tengah-tengah. Terlalu cakep itu jelek, terlalu jelek apalagi. Ya kan? Nek wong Jawa kan gitu, kegantengan itu nggak enak. Kamu kebagusan gue iki. Ah, nggak enak. Apalagi terlalu jelek, welek pol, nggak enak. Biasa-biasa aja lah. Yang penting kan makanya paradigmanya pas. Jadi pas lah. Jadi kalau kamu ditanya cakep apa jelek, pas. Ya pokoknya pas lah, maksudnya pas-pasan. Jadi tidak nekat, enggak. Itu tengah. Kalau urusan ekspresi diri ya tidak sombong, tapi juga tidak minder. Pede, percaya diri. Percaya diri itu lahir karena kamu bisa mengukur kekuatanmu. Saya bisanya gini, jadi kalau melakukan itu saya percaya saya bisa. Jadi orang bisa percaya diri karena dia punya pemahaman tentang dirinya. Kalau orang sombong, dia memahami dirinya terlalu besar. Kalau orang minder, dia memahami dirinya terlalu kecil. Jadinya minder. Padahal mungkin bisa. Kalau orang sombong, tidak bisa bilang bisa. Kalau orang minder, bisa bilang tidak bisa. Kalau orang percaya diri, dia pas ngitungnya. Oh, saya bisanya cuma sampai ini, kalau urusan ini nggak bisa sudah.
filsafat bagian ini aku ngerti, kalau bagian itu tidak bisa sudah. Nah, itu maka kamu biasanya jadi percaya diri. Mas, tolong ngomong tentang ini ya. Oh, iya. Oke, sip. Karena kamu paham tentang itu dan kamu ngerti kalau kamu paham. Tapi kan ada orang yang dia paham tapi minder. Minder itu kalau bahasanya Ghazali mungkin orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Kalau orang sombong, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu kan kalau bahasanya Ghazali kan gitu. Tidak pinter tapi merasa pinter, itu kan tidak tahu tapi nggak ngerti kalau dia itu tidak tahu. Ada orang yang tahu tapi tidak sadar kalau dia sebenarnya tahu. Biasanya orang minder, orang lupa. Kalau dalam bahasanya Ghazali itu kayak orang tidur. Bangunkanlah. Jadi ingatkanlah, kamu bisa kok. Gitu. Yang enak itu orang yang tahu bahwa dia tahu dan dia tahu kalau dia ngerti. Atau tidak tahu dan tahu kalau dia nggak tahu. Itu aman. Orang yang ngerti kalau dia nggak tahu kan aman, karena dia mesti tidak sombong, karena dia mesti ingin belajar lagi. Dan orang yang tahu kalau dia tahu juga enak, nyaman, dia pasti percaya diri. Itu untuk ekspresi diri. Banyak orang yang harusnya percaya diri tapi malah minder, harusnya percaya diri tapi malah sombong. Orang minder itu biasanya melihat dirinya itu pakai kacamata gelap, kacamata hitam. Jadi dari 90% kebaikannya dia hanya melihat 10% dirinya yang jelek. Itu biasanya orang itu jadi minder. Kamu ganteng, putih, apalagi tinggi, besar, cuma berat badannya agak lebih sedikit. 4 ini bagus-bagus. Gara-gara berat badanmu lebih sedikit ini kamu terus jadi minder luar biasa. Yang 4 ini nggak kamu hitung. Itu yang sering terjadi, bikin kamu nggak pede. Kalau sombong itu kebalikannya. Kamu itu sudah hitam, jelek, keriting, apalagi dan kamu merasa wajahmu kayak artis. Nah itu terus jadi sombong. Oke, itu ekspresi diri. Kalau hubungan sosial juga begitu. Ada orang yang tipenya berlebihan, penjilat, tapi ada juga yang tipenya pencela, tengah-tengahnya itu ya ramah, enak, akrab. Kalau pencela itu apa-apa dianggap salah. Kalau penjilat itu yang penting kamu senang, yang penting kamu suka. Nah, kalau ramah itu imbang. Kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus. Jadi dari 3 karakter kebajikan moral ini ya, yang tengah yang lebih bagus. Kalau ekonomi jelas. Ekonomi itu jangan boros, jangan pelit, tapi hemat. Syaratnya kamu punya uang. Loh iya kan? Kamu tak nasihati, jangan boros ya, jangan pelit ya. Kalau nggak ada uangnya ya buat apa? Nasihatnya tidak berguna. Jadi kalau orang ngasih nasihat kamu jangan boros. Iyalah, kalau ada uangnya ya nggak boros dan nggak pelit juga kalau ada uangnya. Jangan dihemat misalnya. Bapakku kan sering gitu, jangan terlalu hemat deh. Ya kalau dikirimannya banyak ya nggak apa-apa, wong kirimannya pas-pasan kok nasihati jangan terlalu hemat. Nah itu ekonomi. Banyak nanti semua bidang kalau pakai teorinya Aristoteles cari yang tidak ekstrim. Biasanya yang ekstrim itu jadi sumber masalah. Apapun itu. Mau Islam kiri apa Islam kanan? Mau jadi liberal atau fundamentalis? Mau jadi selalu kayak gini. Kalau pakai teorinya Aristoteles pasti aman berdiri di tengah-tengah. Saya tidak tahu, tinggal kamu rumuskan sendirilah. Kayak gitu-gitu tengah-tengahnya kayak gimana. Karena kalau sudah dunia pemikiran itu kadang-kadang yang kamu anggap tengah itu sebenarnya bukan tengah, tapi kutub baru. Ya kan, kayak dulu zaman Pak Karno itu kan ada blok kiri, ada blok kanan, terus bikin namanya non-blok. Dan non-blok itu kan akhirnya jadi blok yang baru, cuma namanya aja non-blok. Seolah-olah di tengah, tapi sebenarnya dia bikin kutub baru, yang nanti ada lawan kutubnya lagi mesti.
Jadi silahkan dianalisis. Yang penting mana yang itu moderat, tidak berat kiri, berat kanan, tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan, pasti itulah kebijakan atau kebajikan menurut Aristoteles. Dan puncaknya ada banyak jenis kebahagiaan.